Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Wahyu 1 Makassar dan peserta didik yang kami banggakan. Pertama, mari kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kita atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sampai hari ini. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan selawat kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan buat kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai dalam rangka pelaksanaan bimbingan atau pembekalan sebelum kita melaksanakan suatu kegiatan, yaitu praktek kerja lapangan atau istilahnya juga biasa disebut dengan praktek sistem ganda. Yang pertama perlu kita pahami bahwa pelaksanaan PSG ini itu merupakan satu kesatuan dari proses pembelajaran yang kita sudah lewati selama ini, terutama di tingkat kelas 11 ini. Jadi PSG ini merupakan kelanjutan dari pembelajaran kita di semester ini. Oleh karena itu, karena ini merupakan satu kesatuan, maka pelaksanaan PSG ini akan menjadi salah satu penentu kelangsungan daripada proses pembelajaran kita nantinya. Yang artinya bahwa kalau misalnya nanti pelaksanaan PSG ini kita laksanakan semau kita, artinya mau datang atau tidak di tempat PSG-nya nanti, maka itu akan menjadi pertimbangan di dalam kenaikan kelas. Karena kita di kelas 11 ini itu kita tidak mengikuti satu kegiatan, yaitu pelaksanaan mid semester dan semester genap. Artinya bahwa pelaksanaan PSG ini nanti itu akan menjadi poin atau penilaian untuk kita di semester genap. Nah, untuk itu pada saat pelaksanaan PSG nanti harus betul-betul mengikuti aturan. Dan aturan itu bukan lagi aturan sekolah yang digunakan, ya, tetapi aturan yang akan nanti kita gunakan adalah aturan di dunia kerja. Jadi mungkin ada yang selama ini tingkat kedisiplinannya masih kurang, maka nanti pada saat pelaksanaan PSG itu tidak boleh dibawa. Jadi paling tidak nanti harus lebih meningkat. Dan apa yang kita dapatkan nanti di tempat PSG-nya masing-masing harus kita bawa nilai-nilainya ke sekolah. Sebagai contoh, kalau dunia kerja menentukan jam kerjanya misalnya jam 7, maka harus kita berada di tempat PSG sebelum jam 7. Dan itu nanti harus dibawa ke sekolah. Karena terkadang ada sebagian yang menjadi pengalaman selama ini, pada saat pelaksanaan PSG dia betul-betul mentaati aturan di kantor, tapi setelah kembali ke sekolah hilang kembali.
Jadi harus kita mengambil sisi positif dari pelaksanaan PSG nantinya, karena pelaksanaan PSG ini juga merupakan awal untuk bisa memahami bagaimana kondisi dari dunia kerja. Karena tidak menutup kemungkinan di antara dari sekian yang ada saat ini, mungkin setelah tamat dari SMK Wahyu 1, mungkin ada yang mau cari kerja. Nah, apa yang kita dapatkan nanti dalam proses PSG yang nanti kita rencanakan kurang lebih 3 bulan, itulah yang menjadi dasar nanti pada saat kita memasuki dunia kerja yang sebenarnya. Nah ini, artinya nanti kalau kita sudah PSG, pada saat kita masuk pada dunia kerja yang sebenarnya itu kita tidak kaku lagi. Karena kita sudah tahu kondisinya seperti ini, jam kerjanya seperti ini, aturan-aturan di dunia kerja seperti ini. Berbeda kalau tidak ada sama sekali pengalaman. Pasti nanti kalau masuk di dunia kerja, pasti bingung apa yang mau dilakukan. Nah ini. Jadi sekali lagi, ya, kami dari SMK Wahyu 1 menitipkan ke kita semua bahwa nanti pada saat pelaksanaan PSG ini betul-betul dimanfaatkan. Ambil hal-hal yang positif. Kalaupun ada hal-hal negatif yang kita dapatkan, itu tidak usah diambil, langsung dibuang. Dan setiap sisi positif yang kita dapatkan di tempat PSG nanti diaplikasikan di sekolah kembali. Nah, kalau sudah diaplikasikan di sekolah, maka otomatis akan berdampak nanti pada proses kita selanjutnya. Nah ini. Nah, untuk selanjutnya yang perlu nanti Anda pahami bahwa untuk pelaksanaan PSG ini, ya sekali lagi ini masih dalam proses pembelajaran. Artinya karena masih proses pembelajaran, maka nanti akan tetap dipantau oleh sekolah. Jadi paling tidak mungkin nantinya itu setiap bulan pembimbingnya akan datang di kantor untuk memantau bagaimana kondisinya, apakah rajin datang atau mungkin rajin datang tapi cepat pulang dan sebagainya. Dan itu menjadi laporan di sekolah, ya, dan itu menjadi pertimbangan nanti untuk kedepannya. Nah, kalau misalnya nanti ada laporan dari tempat PSG-nya yang kurang bagus, maka konsekuensinya adalah dikembalikan ke sekolah. Kalau sekolah mau menerima, tapi kalau sekolah tidak mau menerima, maka tunggu tahun depan lagi. Artinya kalau kita menunggu tahun depan lagi, berarti tertunda 1 tahun kenaikan kelasnya. Karena sekali lagi seperti yang Bapak sampaikan tadi di awal, bahwa pelaksanaan PSG dan rangkaian nantinya itu menjadi penilaian di semester genap. Jadi kalau kurang bagus hasilnya di PSG, ya otomatis nanti hasil di semester genap juga kurang bagus dan bisa berdampak pada proses kenaikan kelasnya. Nah itu. Nah, untuk selanjutnya yang perlu kita perhatikan nanti dalam proses PSG nanti, karena nanti setelah PSG ini tugas kalian yang pertama adalah harus membuat laporan. Itu tugas pertamanya nanti, jadi membuat laporan PSG namanya. Artinya laporan PSG nanti akan berisi tentang apa-apa yang ada di tempatnya masing-masing. Nanti setelah dibagikan buku ini jurnal, nanti tolong dibaca baik-baik apa-apa yang perlu dipersiapkan di dalamnya nanti.
Atau mungkin saya bisa bacakan dulu yang perlu nanti Anda perhatikan atau Anda cari di tempatnya nanti. Yang pertama adalah riwayat perusahaan. Kemudian yang kedua adalah struktur organisasi. Kemudian manajemen atau pengelolaan di tempatnya masing-masing. Dan ada beberapa hal-hal yang lain nanti semuanya ada di dalam sini. Nanti mungkin akan dibahas mengenai buku jurnal ini, teknik pengisiannya dan lain sebagainya. Oke, saya kira untuk sementara itu saja sekedar penyampaian dulu. Insya Allah nanti kalau masih ada waktu kita akan lanjut kembali ke hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan atau tempat PSG-nya masing-masing. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boys.